Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas cover Color Split, tapi bukan cover Color Split chapter 1113. Soalnya ada satu cover Color Split lainnya yang tiba-tiba saya ingat dan mungkin saja punya kaitannya dengan tragedi masa depan yang diutarakan oleh Vegapunk kalau dunia akan tenggelam dalam lautan. Yang mana ini dia covernya, End of the Sea. Nah, dari kata End of the Sea saja seharusnya kalian sudah paham apa yang akan saya utarakan. Dan jika kalian sadar juga di sini akan ada kalimat good please yang mungkin kalian juga akan kalau mungkin saja impian Luffy atau cita-citanya itu tertuangkan dalam cover ini. Nah, pertama-tama pada 2 tahun yang lalu kita membahas cover ini, di mana pada saat itu saya mengatakan bahwa mungkin makna di balik kata End of the Sea adalah akhir dari perjalanan Luffy atau bisa dibilang ujung lautan. Dan saya sendiri saat ini masih mengokekannya karena makna apa lagi yang akan terkandung dalam kalimat itu, bukan? Namun setelah mengetahui apa yang terjadi pada chapter 1113, mungkin makna ini bisa digeser sedikit bahwa End of the Sea yang ada di tinjunya Luffy itu adalah clue kalau Luffy akan menghentikan lautan yang akan menenggelamkan dunia. Apalagi ya, secara dasarnya tema di cover ini adalah menghentikan kendaraan yang lewat. Ditambah ada di sana tulisan stop crying. Yap, menyetop air. Jadi cocok bukan? Ini akan menjelaskan Luffy yang akan menghentikan banjir air tersebut. Dan jika kita geser sedikit lagi maknanya, kalimat End of the Sea, bagaimana jika sea di sini adalah Im-sama? Yap, jika teori fans One Piece yang mengatakan Imo adalah Umibozu atau yokai yang menguasai lautan, ini akan cocok ya. Kalimat ini akan menegaskan kematiannya atau akhir dari hidupnya. Tetapi sebelum berbicara soal akhir dari Im-sama, pertanyaannya, apa tujuannya Im-sama melakukan hal itu? Dimana jika kita ingat ya, meeting mereka saat acara di ferry pada saat itu, mereka mengatakan kalau akan melakukan suatu pembersihan, yang mana mungkin saja itu mengacu kepada insiden ini. Namun yang jadi menariknya adalah kenapa timelinenya cukup mirip dengan ramalan Oden soal 20 tahun yang akan datang. Apakah sebenarnya 20 tahun yang akan datang itu yang dibicarakan oleh Roger Pirate dan yang lainnya itu bukan masalah Luffy yang akan menjadi Joy Boy, tapi pada tahun itulah banjir dunia juga akan datang. Dan seharusnya ini benar ya, informasi itu ada di Laughtale. Sebab kenapa para alumni Roger Pirate saat ini bertindak dengan asas mewaspadai banjir tersebut. Mulai dari Crocus yang membuat tempat di dalam labun seperti kapal selam, lalu Relic jadi tukang coating gelembung kapal, sementara itu Sang atau Kagami yang nakamanya tidak ada satupun pemakan atau sebagai user buah iblis, dan Oden menyuruh Akazayanen dan Momo untuk membuka Wano. Jadi semisal Mugiwara Ichimi memasuki konflik dunia tenggelam, minimal mereka ini harus ke Laughtale terlebih dahulu, dan nantinya kita akan mengetahui apa dan kenapa itu terjadi dan harus terjadi. Dan sekarang coba berpikir dengan melihat cover ini. Yap, jika kita perhatikan di cover ini ada tulisan good please, tempat yang bagus di ujung jalan sana. Sementara area di sekitarnya ada wilayah gersang, dan tempat ini juga ada papan nama yang mengarah ke sana dengan sebutan neraka. Artinya bisa dianalogikan di neraka pun di tempat gersang seperti itu ada satu wilayah atau tempat yang bagus minimal untuk ditinggali. Nah, dari situ bisa kita tangkap setidaknya di One Piece akan ada bencana membuat wilayah tidak layak ditempati, namun ada satu tempat yang layak ditempati dan itu disebut sebagai good place. Dan bagaimana jika Luffy yang akan membuat suatu tempat saat dunia itu tenggelam dan merupakan cita-citanya Luffy yang bisa dia lakukan setelah menjadi Raja Bajak Laut, alias setelah dia ke Laughtale dan mengetahui semuanya. Dan kenapa saya mengatakan kalau cita-cita Luffy ada di cover ini dan cukup yakin mengatakan akan hal itu? Sebab pada arah yang sama di cover ini menuju arah good place itu, di sana juga ada tulisan Come on Arcadia. Nah, menurut apa yang saya baca, Arcadia adalah semacam wilayah di suatu tempat. Namun dalam arti yang berbeda juga, bisa dikatakan Arcadia sebagai visi suatu kelompok. Jika kalian tahu soal cita-cita mewujudkan utopia, nah ini cukup serupa, walaupun tak sama ya. Dimana para seniman sering menggambarkan hutan pegunungan indah dan masih alami, dimana hidup bidadari di sana. Yang mana konsep dan cita-citanya sering disamakan dengan visi utopia, namun juga dikatakan Arcadia ini sangat berbeda, di mana Arcadia ini lebih
Luffy ke cita-cita yang mustahil untuk tercapai. Nah, bayangi saja, Utopia, sesuatu hal yang seperti itu saja sudah cukup tidak masuk akal. Artinya, Arcadia ini lebih nggak masuk akal. Dan di One Piece, orang yang ingin membuat Utopia itu adalah krokodil. Dan harusnya yang lebih gila dari krokodil itu adalah Luffy, bukan? Nah, ini dia benang merahnya. Kata Arcadia di cover ini menjelaskan soal cita-cita Luffy yang mustahil. Artinya adalah cover ini menjelaskan impian Luffy tersebut. Dan sekarang coba perhatikan wilayah Arcadia. Jika kalian balik, ini akan serupa dengan tangan Luffy di sana. Lalu di tempat itu banyak wilayah, tidak ada pemisah, semuanya menyatu. Nah, bagaimana jika cita-cita Luffy itu membuat semua pulau bersatu menjadi satu wilayah dan disebut sebagai Great Kingdom? Dan benar, di cover ini ada tulisan Kingdom. Dan mungkin kita semua akan berpikir betapa mustahilnya itu. Dan itu merupakan respon yang sewajarnya. Namun, jika kita melihat Gear 5 Luffy saat ini, semua itu mungkin saja. Dan referensi kartunnya, kita bisa melihat The Rabbit. Dan saat kerajaan itu kembali terbentuk, di saat itu berkibarlah bendera Fajar di dalam ketenangan dan ketenggelaman seluruh dunia. Dan kayak benar, poin yang satu tadi itu soal berkibarnya bendera Fajar di saat dunia tenggelam, tuh saya dapatkan baru tadi ya, dimana saya melihat Twitter atau X di sana ada postingan leaker dari Arab menyatakan kalau setidaknya pesan Ratu Lily saat versi pertamanya itu mengatakan kibarkanlah bendera Fajar saat dunia tenggelam. Dan YouTuber Jepang yaitu Yuderon, kata leaker Arab, juga sempat membuat pernyataan tersebut karena keanehan dari pesan Ratu Lily itu. Dan di versi volumenya Oda Sensei mengubahnya seperti di sensornya. Dimana jika pernyataan ini benar, maka pernyataan kita sebelumnya juga benar. Kalau informasi dunia tenggelam, pasti itu ada di Laughtale. Semua alumni Roger Pirate tahu akan hal itu dan bersikap mewaspadainya. Jika ini benar, yang kita bahas tadi cukup relate. Kalau ketika dunia tenggelam, Luffy akan menciptakan satu wilayah, dan wilayah itu disebut Great Kingdom atau Good Kingdom, dan di sana berkibarlah bendera Fajar. Dan mungkin saja ini akan cukup make sense. Kenapa Im Sama memotong atau merusak fotonya si ini? Sebab Poseidon akan jadi kunci dari misi ini. Lalu plot twistnya adalah Zunisa sebenarnya bukan berjalan tanpa tujuan. Zunisa mencari rute terbaik untuk mengumpulkan pulau di tempat yang sama. Dan jika kalian melihat cover ini, kita bisa melihat ada naga pink yang berenang bersama hewan laut lainnya. Nah, saya dulu pernah mengatakan kalau ini adalah Momonosuke. Dia akan membantu juga membawa pulau-pulau ke ujung lautan bersama Poseidon lainnya. Dan di mana ujung lautan itu? Yap, kalian bisa lihat di cover ini. Ini cluenya ada di sini di X, dan juga di covernya Robin bahwa apa yang akan ada di X ini akan hancur dan membentuk lingkaran wilayah. Akankah di Redline ini yang X ini ya akan hancur dan membentuk lingkaran wilayah? Dan mungkin saja referensinya ada di cover Kala Spread ini. Lautan membentang, tapi di satu tempat ada satu wilayah lingkaran yang ditempati Mugiwara Ichimi. Lalu sadarkah kalian, Wano Kuni adalah Foreshadownya. Saat dunia tenggelam, maka solusinya menciptakan pulau yang saling berkumpul di satu wilayah.